warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Salimah Villa Channel, belajar Yes. budaya meneguhkan makna. Selamat siang Ustaz. Siang, alhamdulillah Mas Fredo. Kita lagi di studio lagi ya. Sudah lama nggak tapping di studio. Terus hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Fredo nih? Nah, ini kita punya dua sajian yang sangat agak-agak bertolak belakang walaupun banyak sama Ustaz. Atu? Nah, satu adalah kici. Yang kedua adalah tengkleng. Oke. Fakta menarik dari kicik, Tat. Ini dari saya dulu, Tat. Sebelum nanti diteruskan sama Tat. Kicik ini dibalik bacanya dari belakang tetap kicik, Tat. Kice, iya. Kicik dibaca. Di Solo mungkin dikenal sebagai kice, dan ini yang disebut sebagai tengkleng. Cuman kalau di Jogja, kalau orang mau masak tengkleng, yang dimasak jadinya seperti ini. Oh, beda mazhab, Tat. Beda mazhab. Lagi-lagi beda mazhab soal antara Jogja dengan Solo yang disebut tengkleng itu yang seperti apa. Ini tengkleng Solo, ini kice alias tengkleng Jogja, begitu loh. Jadi memang ada perbedaan. Tapi memang menurut catatannya tengkleng itu asal muasalnya dari Solo. Oh, justru dari Solo. Dari Solo awalnya di masa penjajahan, di khususnya era Jepang konon ya. Jadi dulu itu yang bisa menikmati makanan daging itu ya hanya kalangan atas ya, para bangsawan, kemudian juga masyarakat asing yang ada di kota Solo. Sementara kan kita tahu filosofi Solo kemarin adalah soal keplek ilat untuk kemudian memanjakan lidah. Nah, bagaimana kalangan menengah ke bawah menyiasati ketika kemudian mereka harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup sesuai filosofi itu. Nah, memanjakan lidahnya bagaimana? Mereka kan cuma kebagian sisa-sisa. Kalau dulu yang namanya kepala, tulang-tulang, jeroan, kaki, itu kan tidak dikonsumsi oleh kalangan atas, kan tidak dikonsumsi. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat masakan dengan bumbu yang istimewa. Nah, tengkleng ini bumbunya istimewa. Jadi dari tulang-tulang ini dimasak dulu sampai sarinya keluar. Jadi kaldunya keluar. Nah, kemudian ditambahkan bumbu-bumbu. Ada cabai, kemudian ada bawang, kemudian ada lengkuas, ada sereh, ada macam-macam ya yang kemudian jadi bumbu ini segar sekali, ada jahenya sedikit dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dimasukkan, kemudian tambahannya berupa jeroan atau kemudian kepala ya, otaknya juga dikukus dulu gitu ya. Terus kemudian tulang-tulang kaki ya. Nah, ini dimasak kemudian disajikan. Kenapa namanya tengkleng? Karena ini, Tat, proses gorengnya kali ya, Tat? Bukan. Jadi dulu kan piring gembreng yang kayak Legian Mangir punya itu loh. Jadi piringnya yang kayak di Legian Mangir itu piringnya terbuat dari kayak logam gitu ya. Nah, ketika kemudian dari tungku, dari apa namanya, dari tempat masaknya itu ya, panci besarnya itu irus ya, itu pakai irus itu, di sendok, pakai sendok gede, kemudian dimasukkan ke dalam piring itu, bunyinya tengkleng. Tengkleng ya gitu. Maka kemudian diberi nama hidangan ini sebagai tengkleng. Sebenarnya kayak gulai, cuman dia kuahnya lebih tipis, kuahnya lebih tidak kental ya. Dan isinya lebih ke tulang ya, Ustaz? Isinya lebih ke tulang. Inilah yang disebut sebagai tengkleng di Solo. Jadi memang jeruan ini salah satu kreativitas bangsa Indonesia ya, yang bahkan sekarang ada ceritanya itu menular ke bangsa-bangsa yang lain gara-gara orang Indonesia. Saya ingat ceritanya Gus Mus ini, ada cerita lucu waktu di Mesir. Jadi waktu di Mesir itu Gus Mus kan satu kontrakan dengan Gus Dur. Mereka sama-sama mahasiswa Al-Azhar kan waktu itu. Nah, kemudian Gus Dur itu pintar masak. Oh gitu. Gus Dur itu pintar masak, dan salah satu masakan spesialisasinya Gus Dur adalah masak jeroan. Kalau sudah masak jeroan, mau dibikin nasi goreng pakai jeroan, mau dibikin sambal goreng jeroan, mau bikin apapun itu Gus Dur enak banget masakannya. Jago berarti ya tadi. Di Mesir pada zaman itu jeroan nggak dimakan. Oh. Bukan makanan manusia, itu makanan anjing. Jadi ketika belanja, yang suruh belanja Gus Mus. Gus Mus belanja yang itu. Oh, kamu punya anjing ya? Agustus mau menjawab, enggak mau dimakan, itu kan enggak enak gitu ya. Iya gitu kan. Udah tak kasih gratis saja, akhirnya gratis gitu ya. Dibawa pulang, dimasak. Hari berikutnya kadang datang lagi, ambil lagi di situ, udah digratisin terus.
Ya sampai ya itu tadi jadi masakan yang sangat lezat. Sampai akhirnya Gus Dur kan pindah ke Baghdad. Jadi Gus Dur itu pindah ke Universitas Baghdad, di Al-Azhar tidak diselesaikan, pindah ke Baghdad. Nah sejak Gus Dur pindah ke Universitas Baghdad itu, Gus Mus kan nggak bisa masak jeroan kata beliau, nggak pernah beli jeroan, sekarang belinya daging. Ditanyain penjualnya. Sama penjualnya ditanyain, loh anjingmu kemana? Kata Gus Mus, sudah pindah ke Baghdad. Aduh, jadi ceritanya begitu. Jadi dulu ya namanya jeruan itu makanan anjing di banyak negara ya, bukan cuma di negara Arab seperti Mesir, tapi juga di negara di negara-negara seperti di Eropa, di Australia, di Amerika. Itu makanan hewan, bukan makanan manusia. Tetapi sejak diaspora Indonesia ini ada di mana-mana. Pertama-tama di Arab Saudi ada banyak TKI Indonesia kan, banyak TKW juga bekerja. Mereka dengan sangat lezatnya menikmati masakan jeruan. Lama-lama bosnya tahu apa itu diicipin, loh kok enak gitu. Akhirnya yang dulu jeruan itu di pasar gratis, pedagang sudah tahu enak, akhirnya kemudian dijual gitu ya. Kemudian juga di Mesir sudah sekarang dijual, apalagi sekarang di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau dulu makanan hewan ya orang tanya makanan Indonesia, makanan orang Indonesia. Jadi emang orang Indonesia itu dikenal di dunia sebagai orang yang kreatif kan? Dan survive gitu ya. Dan bagaimana kemudian betul sekali. Jadi ini semuanya dimanfaatkan gitu ya. Yang dulu karena kita dijajah dengan keterbatasan itu. Tapi kalau soal daging sapi ada guyonannya juga di Indonesia itu. Apa itu? Dulu sapi itu menurut orang Sulawesi turun dari surga. Ketika sapi turun dari surga, maka kemudian yang datang pertama adalah orang Minang. Oh, jadi rendang. Orang Minang ngambil duluan daging-daging dibikin rendang. Yang datang kedua orang Jawa. Lumayan masih ada sisa-sisa daging diambilin, dibikin bakso. Oh, bakso. Yang datang ketiga orang Bugis dan Makassar. Dapatnya jeruan. Oke. Dibikin Kondro. coto. Coto gitu ya, dibikin coto. Yang datang berikutnya adalah orang Donggala. Nah, ini tinggal ke bagian tulang kaki. Maka dibikin kaledo, kaki lembu Donggala. Iya. Itu ceritanya begitu ya. Jadi ini tengkleng yang seger ya, dinikmati anget-anget. Biasanya kulinernya sore sampai malam itu kalau di Solo ya. Tengkleng itu banyak di pinggir jalan dijual dan kemudian enak banget ya. Tapi kalau di Jogja mungkin sudah jadi santapan siang juga ya? Ya di Jogja mah ya apa yang dari Solo dimodif ya di sini ya. Termasuk ini kali ini kita menyajikan tengkleng dari siapa ini Mas? Ini kita ambil dari tengkleng Hoha. Tengkleng Hoha ya. Dari namanya saja sudah ketahuan di situ ada pilihan level-level pedesnya gitu ya, karena itu ada ekspresi pedesnya orang Jawa itu gitu ya. Jadi punya sahabat kita juga Ustaz. Oh iya, ini adalah tengkleng Hoha, alamatnya di Jalan Wonosari. Jalan Wonosari, jalur kalau mau wisata ke pantai, ke pantai-pantai di Gunung Kidul, ke Indrayanti, ke Kukup, ke Krakal, Langgeran, gitu ya. ke Langgeran, Ya, ke pokoknya wisata ke arah pantai-pantai di Gunung Kidul itu kita bisa mampir ke Tengkleng Hoha di Jalan Wonosari. Arahnya kalau dari Jogja kayaknya kanan jalan ya. Kanan jalan. Kalau dari Wonosari kiri jalan gitu ya, di Jalan Wonosari. Nah, ini Tengkleng Hoha ini miliknya Mas Sabtuari dan memang bumbunya spesial, bumbunya istimewa, ya enak banget tengklengnya. Nah, karena tadi Ustadz bilang enak banget, kita harus cobain. Cobain sekarang ya. Beneran enak. Tapi selalunya tuh saya itu tetap ada fanatisme Jogjanya itu keluar Mas. Gimana Ustadz? Saya nanti dia makan tengklengnya, saya mau makan Kicik. tengkleng versi Jogja dulu yang disebut kicik ya. Nanti bagi-bagi tugas Mas Fredo yang itu saya yang ini. Sebenarnya kalau orang Jogja menganggap tengkleng itu adalah nama bahannya, bukan nama masakannya. Justru bahannya kalau Jogja. Jadi yang dimaksud tengkleng oleh orang Jogja itu bahan balungan, bahan tulang-tulang yang kemudian kalau dimasukkan ke piring tengkleng gitu. Ini jadi di sini ada definisi yang berbeda. Bagi orang Jogja ya apapun asal bahannya ini namanya tengkleng gitu ya. Kalau orang Solo masaknya harus begini gitu. Jadi tetap ada perbedaan. Iya, betul. Tuh, ini saya pilih yang mana ya? Ini kelas berat semua ya. Nah, cara menikmati tengkleng ini memang khas ya. Ada persyaratan khusus Mas Fredo. Gimana Sir? Harus kotor ya Tete?
giginya harus kuat karena ada adegan brakot membrakot ya, dikrikiti ya, dikrikiti dari tulang-tulangnya gitu. Masya Allah, ini tengkleng. Jadi tengkleng ini kuahnya bening dan juga bahannya mungkin lebih sederhana daripada kice ya Sat ya? Ya, kalau kice karena versi Jogja sebenarnya itu ini agak lebih kental dan memang ada gulanya ya, jadi warnanya kita bisa dilihat. Sebenarnya tidak, karena cabenya banyak jadi manusia ketutupan. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Teman-teman silahkan datang ke Jogja bisa cobain kicik dan ini untung kayaknya nggak terlalu pedes banget ya dikasih ya. Ya mungkin levelnya tadi kasih 4. Iya. Nah ini ada tulang kakinya. Ada lutut nih, saya dapat lutut mas. Oh iya. Biar lututnya kuat. Tengkleng lebih gurih, lebih sederhana bumbunya daripada kicik yang lebih tebal. Kalau kicik itu tebal, spicy, pekat ya bumbunya. Ya kalau saya juga memang kadang-kadang menikmati tengkleng, pesannya menu ini dulu baru itu. Di Tengkleng Hoha. Dan mungkin kalau kita makan tengkleng atau kicik, baiknya memang nggak pakai sendok lah ya Tat ya. Sebenarnya ada kuahnya sebenarnya. Nah kuahnya bisa diseruput. Tapi ya demi kenyamanan penonton ya kami pakai sendok ya. Oke teman-teman semuanya, jadi pokoknya enak banget mas dulu. Nah ada kicik dan juga tengkleng. Jadi kicik ini yang sebenarnya secara bahan sama ya, tulang bahan sama ya, inilah yang disebut tengkleng oleh orang Jogja ya, bahannya ini gitu. Karena bunyi tengleng. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya secara bahan tidak ada perbedaan, sama-sama dari tulang sapi dan juga mungkin kambing ini. Kambing. Enggak ada. Tengkleng kalau sapi kurang seger ya, kurang sedep ya. Memang kambing juara kami itu. Kalau yang di tengkleng dan kicik dua-duanya nggak ada jeroan, Sat? Ada. Oh ada juga ya? Tapi by request biasanya. Oh. Jadi kambing ya teman-teman semuanya, silakan. Bahkan ada otak kalau mau request otak. Oh otak. Seram. Walaupun biasanya di rumah makan Padang ya kalau otak. Iya gulai otak ya. Oke teman-teman yang disayang Allah, tetap sehat, tetap semangat. Kita bahas bahwa ini makanan perjuangan ya, karena di masa penjajahan menjadi kuliner alternatif untuk tetap menikmati hidangan lezat. Nah, berasal dari Solo maupun dari Jogja. Dan semangatnya tadi Geplak Ilat dan Pawon Anget harus kita terus jaga untuk senantiasa melestarikan kuliner Indonesia gitu ya. Siap. Yuk kita menjelajah budaya, meneguhkan makna lagi di tema-tema yang lain. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Yuk makan tengkleng di Tengkleng Hoha. Jangan lupa ya Mas Sabtuari, ini sudah kita cicipin, enak banget, lanjutkan gitu ya. Kalau kata Mas Sabtuari, minum Legen Manger rasanya langsung jadi bupati. Kalau ini Sat? Kalau makan Tengkleng Hoha rasanya langsung jadi menir gitu ya. Dari tuan-tuan Belanda itu. Bapak-bapak Belanda ya. Baik, tentu saja jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Salim Afila Channel, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Terima kasih. Assalamualaikum.